Jadi, welcome guys to the series Real People, Real Problem. Jadi, ini cerita dari teman saya seputar nutritional therapy. Jadi, bagaimana nutrisi bisa menghandle tumbuh kembang seorang remaja. Nah, di sini saya ada guest untuk sharing apa saja sih proses yang dia mesti lalui gitu karena dia baru saja keluar dari masa-masa remaja gitu. Fresh from the oven. Nah, ini namanya Bro Theo ya. Jadi perhaps ini kan teman-teman kan belum kenal Bro Theo nih. Mungkin bisa share a little bit about yourself. Boleh, boleh. Oke, salam kenal semua. Nama saya Theo. Usia aku 19. Baru lulus SMA tahun 2025 kemarin. Sorry, 2024. 2025 tahun ini baru masuk kuliah first year. Eh, Tinggi sekitar 175 ya, gitu. Oke. Sekalian statistiknya, tinggi, bobot, tinggal di mana, kuliah di mana. Oh. Oke, 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 boleh, boleh. Tinggi tadi 175 kan. Berat badan kemarin cek kayaknya sekitar 68, 68 kilo, 69, hampir 70. Eh, Kuliahnya di Australia, Melbourne, Monash. Belajar bisnis, ambil jurusan ke marketing. Jadi bisnis, tapi majoringnya marketing gitu. Ya. Oke. Kalau sekarang ini kesibukannya lagi gimana nih? Selain kuliah, do you do anything else? Kalau kesibukan biasa tuh lagi sering banyak main volley. Dan karena lagi liburan gini, lebih banyak apa waktu luang ya. Jadi nge-gym banyak dan juga biasa part time kalau di sana. Aku part time tuh di restoran sama ya jadi belajar-belajar dikit apa bukan masak lebih ke barista sama waitering sama front of house basically gitu. Oke, oke. By the way guys, ini saya meluruskan ya. Ternyata dia masih teenager kok. Ya, oh, Jadi, makanya aku mikir apa baru lulus sorry. aja, baru juga masuk Ya, just kuliah. batas tumbuh kembangnya teenager atau remaja itu antara umur 11 sampai 21. Jadi Hmm. basically untuk menyehatkan badan itu the only time kau punya waktu untuk perbaiki pola hidup dan kesehatan. Setelah 21 tahun itu permanen dan lebih Susah susah ya. untuk diperbaiki. Yes, just info. Nah, sekarang ini, oh by the way, kalau kau kuliahnya di situ, berarti aku ini alumni dong. Apa? Aku alumni gitu. Oh, dulu dulu di Australia juga ya. Iya, di Clayton. Ah, Kalau I see, I kalau see. kalian di Caulfield kan? Yes, betul. Kalau di Cofield belajarnya. Sip. Oke, oke, back to topic. Jadi basically buat Theo, so far as you're growing up, selagi bertumbuh gitu kan, I'm sure you have friends ya. Theo ini lumayan involved dan lumayan aktif gitu. Orangnya lumayan easy going. Nah, among your friends, antara Mhm. teman-temanmu sendiri, kira-kira apa sih tipikal masalah yang mereka hadapi as a teenager? Tipikal masalah ya. Kalau remaja, apalagi di generasi sekarang ya. Gila, generasi sekarang emang orang tua enggak sih. Ya, in our generation lah ya. Teenagers tuh kan kita banyak apa pressure ya. Kalau menurut aku tuh pressure tuh ya banyak lah dari akademik, dari keluarga sendiri, expectations kayak family expectations kan apalagi kalau kita Asia kan ya high achievers lah. Coba kayak bisa semuanya, bisa bisa A plus A plus semuanya dan juga social pressures kan juga sekarang tinggi banget ya. Apa yang namanya fear of missing out FOMO gitu kan karena the world is like revolving around apa social media, Instagram, TikTok gitu kan ya informasi tuh banyak banget dan tanpa filter tuh susah ya. Jadi pressure-nya dari dunia ini berat sekali, apalagi sekarang kan. Especially bukan untuk remaja sih, jujur kayak adik saya sendiri tuh, dia masih berapa 11 tahun, pressure dia malah lebih gila lagi karena they live in a iPad world gitu kan. Something like that. Bisa apa? Bisa bingung, ya confused lah gimana melewati semua ini. Ya jujur juga saya juga nggak tahu sih semuanya. Oke, ya saya nggak berharap Theo jadi Tuhan ya. Cuman Yes. anyway, other than that, kira-kira tipikal masalah kesehatan lah Hmm. among your friends gitu, teman-temanmu itu biasanya apa aja sih mereka sudah mulai ada masalah kesehatan nggak? Kalau kesehatan paling kayak apa ya? Yang I bisa mikir tuh stuff like insecurities yang menjadi masalah kesehatan like overeating apa namanya obesity ada terus yang kebaliknya malnutrition juga banyak yang kurang kurang zat kurang
kurang supplements, kurang nutrition gitu kan kelihatan ya, kurus, kering badannya gitu. It's not nice. Kesehatan juga ada apa? Gastric, asam lambung dari pola Ya, makan itu juga susah, pola insomnia, pola tidur, eh stuff like that sih. Yang kayak ada kadang faktor-faktor yang kita nggak bisa kendali. Kayak insomnia, sometimes kan bukan karena kita sendiri, karena emang ada beberapa genetik something like that kan. Tapi juga ada beberapa yang kita bisa melakukan seperti kayak UV dari HP blue light gitu kan. Kalau misal kita mau tidur 1 jam sebelum, at least lepas HP bisa lebih gampang tidur kan. Kalau nggak kan UV blue light itu kan emang dikatakan bahaya kan. Stuff like that. oke oke. Nah ini saya luruskan lagi ya, itu bukan UV light tapi blue light. Blue Kalau light, blue UV light. matahari gitu. Matahari ya. It's like kau melihat matahari langsung gitu. Itu UV. Oke oke. Ya jadi buat teman-teman ya di umur-umur seperti ini ada dan selain yang Theo sudah infokan itu juga ada yang kayak overthinking, terus mulai Ya. problem, am I too skinny, am I too fat, terus juga Hmm. sekarang sudah ada yang suka olahraga tapi over exercise, Ya. mulai badanku ini kok kurang berotot, akhirnya mulai mencoba substance atau chemical-chemical yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi di usia remaja. Jadi hal seperti itu banyak. Dan satu lagi biasanya di kulit. Kalau Ya. wanita itu jadi menstruasi gitu ya. Jadi guys, jika teman-teman ada masalah di umur-umur seperti ini, ya hati-hati dengan apa yang Anda konsumsi atau mencari info dari mana. Karena jika Anda melakukan itu salah dan umur 21 belum sempat diperbaiki, maka nanti itu akan terbawa terus hingga dewasa. You will pay the price. Jangka panjang ya. Efeknya ya apa, masalah sekarang kan kelihatannya sepele, tapi kayak jangka panjangnya yang masalah lebih parah. Betul. Nah, aku kan versi ya. By the way, Bro Theo ini, David lumayan kenalnya ini lumayan lama gitu. Dan lebih dari 5 tahun basically. Dan ya ini termasuk konsisten dalam menjaga kesehatan gitu. Nah, cuman saya nggak cuma fokus ke kesehatan aja ya secara fisik. Cuman buat Theo, gimana caranya Theo keep yourself healthy secara fisik, mental, sama spiritual? Berat banget. Oke, fisik, mental, dan spiritual. I mulai dari spiritual deh. Kalau spiritual tuh kan ya agama Kristen. Aku tuh benar-benar ya ibadah kan hari Minggu. Habis itu I take the extra step untuk apa, cari mentor, karena menurut aku tuh di dunia sekarang tuh anak-anak seperti kita susah kalau nggak ada bimbingan outside of dari orang tua. Jadi spiritual mentor tuh dulu gereja di yang masih di Australia gitu, waktu itu kita sempat kayak seminggu sekali ketemu, check up, baca Alkitab, terus kayak saat teduh, devotion, and ya jadi dibantu lah, karena mereka kan emang udah pernah melewati fase-fase teenager, fase-fase kayak bukan rebellious, tapi fase-fase yang kita biasa remaja melewatkan gitu kan. Jadi spiritual mentor tuh kayaknya menurut I penting, itu yang membantu I menjaga spiritual I. Terus kalau mental, I think banyak rest, apa, mengerti kapan badan tuh capek dan kapan nggak perlu over exercise gitu, itu penting. Apa, drop ego gitu, kayak nggak bisa you hantem apa, exercise lagi untuk mencapai badan yang optimal atau badan yang goal gitu. Karena kalau kita exercise blindly gitu, menurut I malah apa, kalau nggak ada proses yang benarnya tuh susah. Karena kalau kita exercise again, malah hancur, nggak ada rehabilitate-nya, nggak ada muscle-nya bisa grow gitu. Jadi emang nggak bisa kalau over exercise gitu. Jadi kalau mental lebih ke uh, mengerti diri dan relax juga is penting. Kayak when not to study, when not to exercise gitu. Kalau fisik lebih ke ya mirip-mirip sama mental lah, konsisten dan juga nggak over exercise. Konsisten in the means dimana even kalau misal kayak kan out of kayak banyak uni, banyak kerjaan, di mana kita selipin exercise itu juga penting. Kadang harus pagi sebelum sekolah, bangunnya lebih pagi kan males gitu kan. Apalagi kalau di sana tuh lagi musim dingin, aduh, lagi dingin susah banget kalau bangun. Nggak mau keluar gitu kan. Harus, you have to fight that urge untuk malasnya itu. Jadi lebih ke ya sih. Kalau menurut saya fisik sama mental saya agak intertwined gitu. Harus kita lakukan malasannya. Iya. Oke, Something ya, like that. jadi ada beberapa kata-kata yang teman-teman nggak paham, nanti saya bantu translate. Karena this is how we speak with Gen Z. Oke, jadi buat yang
kalian para papa mama, orang tua dan uh, yang yang mendengarkan jangan bingung, ya ini memang bagian dari generasi yang perlu Anda pahami. Nah, seperti contohnya nih tadi, awal-awal saya bicara dengan Theo, Anda pasti ngeliat screen-nya kemana-mana kan. Sekarang lebih fokus gitu. Ya, jadi jangan bilang kalau Gen Z itu nggak bisa fokus. Mereka bisa, tapi Anda mesti make them comfortable enough, nyaman, supaya mereka bisa merasa nyaman untuk sharing dan fokus. Tuh, layarnya udah lebih stabil habis ngomongin. Oke, Betul, nah betul, betul. sekarang ini deh, tadi kan ngomongnya soal apa kesibukan gitu. I think at your age, di umurmu sekarang ini, how important is life balance untuk menyeimbangkan kesibukan? Life balance itu kayaknya menurut saya penting banget ya, karena kalau misal yang seperti tadi bilang kan, kalau kita nggak bisa balancein apa antar kerja, exercise atau fisik, badan, kesehatan, sama ya kalau misal ada kerjaan atau sekolah kan, em, kalau nggak ada balance-nya tuh susah. Kalau misal kita cuman hidup sekolah mulu, kapan selesai belajarnya? Kapan kapan kalian mau grow? Kalian kan pasti kalau misal belajar dong, ya pasti di rumah ya. Jadi nggak ada exercise, kesehatannya nurun. Kalau kesehatannya nurun ya, sorry itu saya tapi Pak, kehidupannya agak sedih menurut saya. Karena di Joko. rumah aja bosan gitu. Terus kalau misal kerja kerja terus cari duit cari duit cari duit, when are you gonna apa namanya kayak bukan spend that money untuk apa sih, bukan relief apa ya, apa namanya, untuk kayak enjoy Pelampiasan. lah yang udah dikerjakan di enjoy gitu. Something Ya, like ya. that. Work life balance tuh benar-benar penting karena eh even aku aja di sana sekolah ada satu hari tuh paginya kerja, sorenya sorenya aku ke sekolah, kemalamannya training volley. Dan Ya. itu benar-benar kelihatannya sih sibuk, ya, tapi after after volley-nya kan emang dalam celah-celahnya juga ada rest-nya. Jadi I nggak over over exercise juga. Dan itu cuma sehari seminggu. Jadi other other days-nya ada rest-nya lebih proper, ada kuliah doang, ada kerja doang, something like that. Oke, oke. Jadi basically guys, buat yang nggak tahu, Theo ini selain dia sedang kuliah, dia juga lumayan aktif. Jadi di gereja juga sudah ada mentor. Dia juga lumayan aktif komunikasi sama orang tua. Bukan tipe yang menyendiri dan nggak ngomong sama sekali. Maksudnya kalau nggak ngomong sama papa mamamu bakalan dicoret dari kartu keluarga deh. Nggak bisa, nggak bisa. Terus Kita Theo ini deket, juga tapi bukan physically deket. betul. Nah, Theo ini juga aktif dalam olahraga dan Theo ini juga ada pelayanan. By the way, Theo ini kan juga ngajar ya. By the way, ngajar apa coba? Nah, Ini ini ngajarnya tutor, jadi tutor matematika. Sejujurnya satu keluarga kita semua kaget. Karena dulu di sini matematika A itu apa clumsy aja, emang kayak satu tambah dua masa satu. Terus di sana jadi tutor matematika, bingung semuanya. Hah? Dulu perasaan matematikanya B, terus sekarang malah jadi bantu anak-anak lain matematika, something like that. memang God have a good sense of humor ya. Betul betul. Bingung, masih garuk kepala loh, ay. Hah? Jadi tutor mat, gimana? Nah, kalau misalnya Theo sekarang kan juga katanya volleyball. How committed are you di volleyball ini? Sejauh apa sih? Sejauh apa? Oh, ay kalau ya paling paling gampang tuh hitungannya seberapa jauh I main volley ya. Rata-rata tiap kali training karena tempat tinggal aku tuh agak jauh dari semuanya dan kayak tol freeway gitu. Rata-rata tuh 30 kilo sampai 50 kilo tiap kali training dan itu training tuh 2 kali seminggu dan kalau main juga agak jauh itu juga kan seluruh provinsi ya. Jadi kadang tuh travelnya bisa 100 kilo, 80 kilo dan itu I nggak pernah miss. Selama tahun ini I cuma miss satu game hari Sabtu dan satu training dan itu karena ada komitmen lain yaitu camp gereja keluarga. Kalau Oke, camp spiritual malah lebih tinggi lagi komitmennya, jadi yang itu malah nggak nge-skip. oke. Ya guys, jadi by the way Theo ini berarti dia itu nggak nganggur ya. He's actually doing a lot of things. Jadi volley-nya aja sampai antar provinsi. Dia juga ikut acara-acaranya gereja. Dia juga selain itu ya karena saya kenal papa mamanya, jadi lumayan aktif disuruh baca buku, disuruh dengerin audio dan podcast,
disuruh ikut seminar di umur-umur yang dia tidak mengerti seminar. Sampai sekarang masih paham seminarnya akhirnya. Masih. Mulai paham, mulai paham. Paham ya? Dari umur berapa? Diaplikasikan. Theo dari umur berapa pas ke seminar? Umur 12. It's actually a funny story about seminar. Kan seminarnya tuh dulu umur 12 baru boleh atau 16-an kan. 12 atau 16 lupa. Nah, Cece kan 2 tahun di atas aku. Dia waktu itu 12 atau 16 dulu. Jadi either I was 10 atau I was 14. Akhirnya yang dibahas tuh I juga ikut seminar. Terus pas hari H-nya, belum boleh karena masih di bawah umur kan. Jadi Cece doang yang pergi. Nah, pas mereka udah pergi ke seminar malah nangis karena ketinggalan gitu. I was like, lah, kok nggak ikut? Malah jadi sedih. Terus tahun-tahun kedua depannya baru ikut. Oke. Ya, oh berarti nggak dipaksa ya, tapi fear of missing out ya. Ya, fear of missing out-nya. Iya. Betul. Oke. Ya, that's good. Jadi basically sekarang ya itu banyak ya fasilitas untuk teenager untuk bertumbuh. Jadi sekolah memang oke, tapi ada saatnya orang tua jangan memberikan 100% tanggung jawab parenting ke sekolah. Ada juga anak-anak itu perlu belajar dunia luar, dunia marketplace, di seminar, belajar networking. Karena dalam hal itu membantu supaya dia bisa projection gitu, melihat bahwa di luaran seperti ini, jadi tidak halu. Jadi ya basically growing up itu tidak hanya menjaga kesehatan, juga ya perlu tahu bahwa ya di dunia ini realitanya seperti ini. I'm sure Anda selaku parents ya ingin yang terbaik buat anak, kadang terlalu cinta sampai anaknya tidak diperbolehkan merasakan susahnya hidup. Nah, at least Theo habis lihat seminar kan tahu ya perjuangannya orang, terus rewardnya seperti apa. Jadi bukan seperti kata yang seperti cuman memberikan wejangan sampai akhirnya kau tertidur. Nggak berarti gitu. Nah, by the way, ini mungkin Theo juga belum sempat info. Jadi, oh ya, gini. Theo, dalam hal memilih makanan, kan ada saat nih ya, kuliah kan kau di luar jangkauan orang tua. Oh. Pilihan makananmu gimana? Do you eat healthy? Nah, healthy apa nih? Kalau kata Dede itu, I diet seafood. I seafood, I eat it. Oh, diet seafood. Oh, good. I seafood, I eat it. Enggak. Kalau healthy ya sebisa mungkin ya, I masih kan dulu tuh diajarinnya dalam makanan kita tuh harus ada 8 warna itu kan, yang hijau, putih, and stuff like that. Ya sebisa mungkin tuh I bukan karena kesehatan juga, tapi karena living cost lebih murah, masak sendiri kalau di sana. Karena kan posisi tuh I di share house itu, jadi kita berumah berempat sama teman-teman. Nah, masak sendiri semua. Jadi sebisa mungkin tuh I masak sendiri dan masukin vegetables, masukin ya daging yang jelas, bukan yang jelas ya. Daging sih. Daging, terus carbs-nya juga masih nasi. Nah, out of all that, itu juga sebelum main volley atau sebelum aktivitas olahraga biasa makan fruits, makan buah pisang, makan apel. Itu juga beli juga karena emang ya lebih murah juga beli dan masak sendiri. Dan kalau I masak biasa dipanggilnya? Kalau masak untuk beberapa hari, batch cooking gitu, per batch. Terus there's a term for it. Apa sih namanya? Lupa jadinya. Catering? Ya kayak catering gitulah. Jadi masak hari Senin itu bisa sampai hari Rabu. Ya. Ya batch cooking ya basically. Lalu di per batch gitu. Harian. Ya. Betul. Okay. That's good. Nah ini guys, jadi Theo untuk hidup sehat itu jangan berharap orang tua yang nuturin terus mesti makan ini, mesti makan itu. Ada saatnya anak-anak itu perlu diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar supaya saat dia merantau dia bisa ya jaga diri sendiri, jangan dikit-dikit nanti mamanya telepon, kamu sudah makan, kamu sudah gitu. Ya levelnya Theo sudah ngomongnya lebih advance gitu. Ya, jadi gitu ya. I hope. Nanti nggak apa-apa. Anything that we say di IG Live ini ada yang kurang, I'm sure your mom and dad bakalan keep me updated kok. Oke. Nah, sekarang gini, dari semua yang you've been through as a teenager, kan ada saat-saat
apa ya, papa mama kan banyak influence you gitu. Nah, Yes. kira-kira apa yang selama ini dulu-dulu you think is annoying, kok hassle banget gitu. Tapi now you are actually grateful what they did to you, itu apa kira-kira? Uh, Kalau itu sejujurnya ada banyak ya. Tapi enggak. Ya, kalau dulu kan ya, kalau masih kecil kan diatur soal tidur, soal makan, pergaulan. Pergaulan sih penting actually. Pergaulan tuh ya, kan ada dibilangnya kalau misal kita berteman berempat, kalian tuh adalah 25% dari influential dari tiga itu. Berarti yang sisanya berapa? 75 kan. Jadi ya pergaulan itu is very important karena kalau pergaulannya salah ya mindset juga salah, pola tergantung sih pola tidur, pola makan juga bisa salah. Um, tapi the biggest thing yang orang tua dulu I kesel banget itu nggak ada HP, nggak ada SIM sampai umur 18-19. Dulu tuh diajak hangout aja aku susah banget karena harus melewati orang tua dan orang tua harus telepon ke rumah terus baru I jawab. Dan itu kan nggak bisa apa real time kan mereka message misal jam 5 terus papi mami masih kerja sampai jam 7 baru telepon terus jawabnya telat terus mereka baru bisa jawab lagi something like that. Jadi ceritanya tuh my parents itu ada this konsep di mana kita anak-anak tuh nggak boleh punya HP sampai umur yang mature, umur yang udah dewasa lah. Jadi I tuh punya HP hanya di umur 16. Jadi dulu orang-orang pada main di rumah, I masih lari keliuran di luar, masih main main hujan, main tanah, main main ke baret-baret kaki, main bola di depan pakai aspal, nggak pakai sepatu, stuff like that. Sampai umur 16. Jadi emang makanya dulu larinya banyak olahraga sampai sekarang itu. Makanya banyak main olahraga. Terus dapat HP umur 16 aja itu belum ada SIM, belum ada IG, belum ada apa media sosial. Media sosial hanya sampai umur 18 ada baru dapat IG tahun kemarin. Jadi ini belum juga first 1 tahun dapat IG. Jadi dulu kan ya kesel jadi apa missing out on a lot. Hangout susah susah datang. Kalaupun hangout aja soal jemputnya juga susah banget karena nggak bisa ditelepon. Harus selalu minjam teman I, aduh itu kocak banget. Semua teman I ada nomor papi mami I dua-duanya. Because emang cara kontaknya kalau lagi keluar harus lewat teman kan. Jadi ya that's a funny story. Emang ya menyebalkan dan nggak adil merasanya gitu loh. Like, bruh, I'm like udah dewasa enough, kenapa nggak boleh gitu. Tapi sekarang it makes sense. Karena terbukti loh, pernah dengar kemarin ini tuh Australia punya government nge-ban social media untuk 16 dan ke bawah. Jadi TikTok, Snapchat semua di-ban. Kalau you're not 16 nggak boleh. Jadi ya emang terbukti ada benefitnya. I nggak lari ke HP, I'm not addicted to my phone. Um, Selalu ya mainnya ya cari yang luar, cari yang berkeringat. I lebih suka berkeringat daripada di dalam. Oke, oke. Ya, that's good ya. Berarti ya makanya untuk IG Live ini itu lumayan challenging. Jadi untuk mendapatkan Bro Theo untuk sharing ini, saya juga mesti minta izin dengan papa mamanya gitu. Karena ya zaman sekarang itu memang mudah untuk mengeluarkan opini. Tapi pada dasarnya tidak semua opini itu pantas untuk dikeluarkan. Ya, Yes. jadi ada bagusnya mungkin Anda merasa dewasa secara fisik, tapi kadang secara mentally dan maturity kedewasaan belum cukup. Dan ini kan saat-saat biasanya minor, itu bahasa Oh, itu belum cukup umur untuk mengeluarkan opini karena masih mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ada bagusnya memang beberapa akses itu di limit itu ya untuk melindungi mereka, tapi berikan mereka aktivitas. Jangan Anda melimit terus Anda suruh dia terkungkung di kamar nggak ngapa-ngapain, suruh belajar atau selesaikan tugas-tugas les dan sekolah. Ya, just info. Bayangin kalau Theo disekap gitu di kamar sendiri nggak boleh keluar-keluar. Wah, nggak bisa gerah. nanti TV ada yang pecah lah atau apa, atau mungkin TV-nya sudah disassemble. Iya, hancur. Oh enggak, kita malah Ya, nggak ada TV di kamar. oh iya ya, oh iya, because nowadays memang ya ya orang kadang nontonnya semua dari mobile phone, jadi TV sudah tidak seperti dulu, bahkan newspaper pun juga almost non-existent. Betul. Nah, jadi ya basically itu ya buat Theo apa ya apa yang dia lalui selagi growing up. Jadi yang membuat dia sehat itu, oh by the way, kalau Theo makannya kurang sehat,
ada saatnya dia memang kita bantu secara nutritional therapy. Jadi terapi ini tidak harus menunggu hingga anak Anda bermasalah. Saat dia tumbuh kembang bisa dioptimalkan tumbuh kembangnya. Jadi saat dari makanan normal itu gizinya kurang, kan kadang ada nih orang yang ngomong, aku mau natural, mau dari real food aja. Ya masalahnya real food itu nutrition kontennya sudah jauh berkurang dibandingkan masa-masanya mama papa saya gitu ya. Jadi karena nutrisinya kurang, maka Theo pun juga ada nih konsumsi vitamin dan suplemen. Tapi hati-hati ya guys, karena saya tahu ada beberapa orang tua yang begitu besar kasihnya kepada anak, semua yang terlihat bagus untuk anak dikasih. Akhirnya anak tersebut berlebihan mengkonsumsi vitamin dan suplemen, mungkin gizinya masih oke, tapi karena ini tujuannya untuk anak-anak, biasanya gula sintetisnya juga tinggi sekali. Dan itu bisa mengganggu pertumbuhan mental, pertumbuhan IQ, dan pertumbuhan fisik anak tersebut. Ya, jadi be wise guys kalau memberikan produk-produk kesehatan ke anak-anak, karena di bidang saya, ya ada beberapa case terpaksa saya mesti sabar untuk menghandle tumbuh kembang anak tersebut. Dan untuk anak-anak ya, mungkin Anda melihat Bro Theo ini kan ya dia sudah ada komunitas, ada lingkungan yang termasuk ideal lah untuk dia bertumbuh kan, secara fisik, mental, dan spiritual. Tapi I'm sure ada beberapa anak yang kondisinya tidak seperti Theo. Jadi untuk teman-teman atau anak-anak, bro, sis yang mendengarkan, ya, meskipun life itu unfair, tapi ada saatnya juga kau bisa punya pilihan untuk memilih your circle misalnya, memilih mentor, memilih untuk hidup sehat, memilih untuk baca buku, memilih untuk kesehatan, supaya your handicap itu jadi strength. Ya, jadi mungkin kalau misalnya dari Theo punya orang tua yang benar-benar care, kalau saya dari broken home. Jadi for you guys out there, apapun yang terjadi selama kita bisa lahir dalam kondisi perfect atau tidak perfect, tapi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi tetap seperti itu ya, tetap mesti bertumbuh. Nah terakhir nih buat Theo, kira-kira ada nggak message nih buat viewer yang melihat live-nya ini? Ya. Oke, message pesan saya untuk teman-teman yang anak remaja ataupun orang tua yang lagi raising anak remaja, nggak apa-apa kalau misal kalian bingung, kalian confused, it's okay. Jaga kesehatan tuh bukan cuma soal badan fisik ya, tapi pikiran dan hati juga. Pikiran dan hati, pikiran dan hati juga penting untuk di control, untuk dijaga, dan cari mentor, maukah itu orang tua juga boleh, maukah itu orang yang dipercayai, yang kalian bisa ngobrol heart to heart, karena mereka tuh orang mentor tuh yang sudah melewati, yang seperti tadi I bilang, mereka sudah melewati fase-fase ini, mereka sudah dewasa dan mereka tahu cara mengatasi masalah-masalah kita. Karena kalau kita minta tolong kepada mereka, ya mereka ngerti perasaan kita, how we felt, mereka sudah pernah melewati itu. Dan ingat aja, pertumbuhan kecil masih tetap aja pertumbuhan. A slow growth is still growth gitu. Dan ya hidup kan dibilangnya it's not a sprint tapi maraton ya. Jadi nggak bisa langsung kita habisin gitu. Pelan-pelan aja. Kita masih dalam proses guys. Wow, guys, ini Gen Z beneran ya yang bicara, oke? Jadi buat teman-teman yang biasa ngomong ini generasi strawberry atau whatever ya, just info, tetap ada Gen Z yang bisa ditumbuh kembangkan dan didewasakan. Semoga live ini juga bisa memberkati. Jadi dari akhir kata, ya untuk teman-teman yang melihat, terutama buat teenager ya don't ever give up, jangan pernah menyerah, keep growing, teruslah bertumbuh, meskipun dunia itu tidak adil, ya. Jadi apapun Anda, tetap Anda perlu dukungan, support system, tapi tetap be the star that you are. Oke, jika ada yang merasa banyak hal yang di luar kemampuan kalian dan merasa hopeless, ya carilah bantuan, jangan dipendam sendiri. Zaman sekarang ada ke komunitas sama health center, oke? Ya, sementara itu dulu kita tutup IG live kita. Real people, real problem. Growing up as a teenager. Thank you Bro Theo sudah sharing. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you. Thank you.